Halo sobat semua, jumpa lagi di dalam channel YouTube Obnum ID. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang software Strater 5, software untuk membuat log litologi, kedalaman dan sebagainya. Dalam video ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat contoh-contoh table, cara membuka tabel di software Strater 5, dan selanjutnya kita masuk lagi ke sistem ketiga. Kita akan membuat logsnya ya teman-teman. Dalam video ini saya akan bagi ke dalam beberapa part, di mana masing-masing part kita akan membuat masing-masing log. Contohnya log kedalaman, kemudian log simbol atau garis, lalu log zona bar, log litologi, dan log-log lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang cara membuat log deep atau log kedalaman. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu log kedalaman berdasarkan dari data website dari Strater 5 ini. Bisa dilihat bahwa log kedalaman itu adalah log untuk menampilkan kedalaman atau ketinggian data dalam suatu lubang bor atau lubang yang diukur. Contohnya dia itu bisa dalam bentuk skala vertikal ke bawah. Nanti kita bisa atur kedalamannya, kemudian posisi dari log kedalaman tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu software Strater 5. Kemudian kita panggil data-data yang sudah kita simpan sebelumnya. Cara panggilnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Nah, ini kita sudah ada pada tampilan komputer kita. Ini ada display dari borehole, kemudian ada data-data yang akan kita input. Nah, oke, langsung saja kita mulai cara membuat log deep atau kedalaman. Yang kita pakai di sini adalah tabel deep ya teman-teman, dimana tabel di sini ada 4 contoh lubang bor. Ini ada kode ID-nya, kemudian ada kedalamannya. Oke, caranya itu kita arahkan kursor kita di sebelah kiri atas, cari tools log. Ini ada tools log. Nah, di sini ada tools create log. Ini ada beberapa contoh log berdasarkan fungsinya masing-masing. Untuk video kali ini kita mulai dulu dari membuat deep log. Ini kita klik kiri teman-teman, kita klik kiri satu kali, lalu kita arahkan mouse kita ke layar borehole. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman seperti garis melengkung, itu tandanya log dari deep log itu lagi aktif. Nah, setelah itu
kita klik kiri lagi di borehole view ini, kita klik satu kali. Nah, akan muncul open. Maksudnya di sini adalah kita buka tabel yang akan kita buat log kedalaman. Nah, kebetulan di sini kan kita sudah punya data Excel atau table di dalam softwarenya, jadi kita tidak perlu panggil lagi ke foldernya. Kita lihat saja di sini di bawah ada use open table. Kita pilih. Nah, untuk membuat log div ini kita bisa memakai beberapa tabel, bisa tabel kedalaman, kemudian tabel interval, lalu tabel litologi, di mana di dalam tabel tersebut terdapat kedalaman atau elevasi, begitu teman-teman. Kita pilih div ya teman-teman, div, lalu kita pilih open. Nah, muncul ya, langsung muncul berupa skala atau log kedalaman ini langsung muncul di tampilan dari borehole kita. Nah, ini kan penomoran dari kedalaman ini kan tidak sesuai ini, karena dia membacanya langsung di angka dari kedalamannya. Ini kan contohnya ada pada bor, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan property manajernya, kemudian ini tampilan borehole-nya, lalu di bawah ada tampilan view manager atau log panel yang aktif ya. Bisa kita lihat ini di general, di all ID filter ini saat ini kita sedang membuat log dari lubang bor kode S11448 ya. Caranya untuk lihat tabelnya ini bisa langsung klik di sini atau klik kanan kemudian view table. Nah, di sini kita lihat lubang bor dari S11448 ini dimana kedalamannya itu adalah 20 meter ya teman-teman. Nah, terus kita kembali lagi ke borehole-nya. Di sini angkanya 20. Nah, ini tidak sesuai ya. Nah, dengan tabel div-nya ini kita akan edit teman-teman. Caranya itu kita klik kosong di luar ya, di kiri ini kan tadi kita pilih lognya, kita klik kosong di luar, lalu kita lihat property manager di sebelah kiri, tampilan laptop kita, kemudian kita cari ini kan saya jelaskan sedikit, ini adalah view propertinya, ini adalah all ID filter, kemudian view dari modenya, ini view name-nya borehole, kemudian kita bisa rubah ya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada tampilan lognya, kemudian tampilan lognya ada versi fullnya, bisa juga dalam versi packnya. Nah, kemudian kita lihat di properti div-nya itu, ini div increases, ini maksudnya downward, artinya dari kedalaman atas ke bawah ya. Kemudian ini upward, ini dari bawah ke atas tampilannya begitu. Kemudian ini kita pilih downward saja. Kemudian ini ada tipe metode kedalamannya, ada measure deep, kemudian ada true vertical deep. Nah, kita pilih measure deep, kemudian deep setting. Nah, di sini kita akan setting kedalamannya sesuai dengan tabel yang ada di sini, dimana lubang bor di kode ini berada pada kedalaman 20 meter.
Kita pilih user define, kemudian kita edit starting borehole-nya ya, starting borehole-nya dari deep 0, endingnya kan tadi di 20, jadi kita pilih 20. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pilih di unitnya meter ya, ini ada banyak pilihan, kita pilih meter. Kemudian skalanya ini auto recalculate scale, ini kita centang ya supaya dia sesuai dengan deep setting yang kita edit tadi, kita centang. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada muncul kedalaman lubang bor pada lubang S1148. Nah, sudah sesuai ya teman-teman, ini sampai 20 meter. Nah, ini kita geser ke sini dulu, ke kiri. Nah, selanjutnya kita akan coba edit-edit ya, angka dari kedalamannya, kemudian tebal dari garisnya, kemudian ini tebal dari tiknya, labelnya dan sebagainya. Kita mulai dari kita pilih dulu ya kedalamannya, kemudian kita lihat lognya, ini sudah sesuai, ini tidak usah dirubah. Kemudian kita lihat tick. Nah, kita mulai pada tick position. Tick position ini maksudnya adalah posisi dari garis-garis ini. Misalnya kita pilih salah satu contohnya, ini kan tick side, artinya sebelah kanan, kita coba pilih sebelah kiri. Nah, dia akan berubah posisi ya teman-teman. Garis yang menunjukkan garis angka-angka ini dia berubah ke posisi sebelah kiri. Ini tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Kita pilih yang sebelah kiri. Ini tidak usah saja dirubah. Kita coba pilih use define. Kemudian ini axis minimum, axis maksimum tadi sudah, artinya kedalaman awal dan kedalaman akhir. Kemudian major interval ini adalah interval dari meter dari lubang bor ini. Saya beri contohnya, kita klik 2. Nah, dia akan memberi kelipatan ke sesuai dengan interval yang kita pilih. Misalnya kelipatan 2, dia akan memberi kedalaman dari 0 sampai 2, 2 sampai 4. Jadi seperti itu. Kita pilih saja satu. Kemudian major thickness ini tebal dari garis ini ya teman-teman. Kita coba pilih 0,4. Oh iya, sorry, ini panjang dari thickness meterannya ya teman-teman. Ini garis yang ini seperti ini, kita pilih 0,3 misalnya. Kemudian kita selanjutnya ke minor thick. Minor thick ini panjang dari thick yang kecil ini. Ini tadi thick yang besar, ini thick yang kecil. Coba teman-teman bisa lihat, ini kita coba ke 0,3. Nah, dia akan sesuai panjangnya dengan thick yang besar, yang major ya. Nah, ini yang minor kita kasih kecil saja ke 0,2. Nah, selanjutnya ke division. Ini division bisa kita atur jumlah dari garis kecilnya ini. Misalnya kita mau di 2 saja. Nah, dia akan membuat interval 2 saja di dalam kedalaman 1 meter ini. Bisa kita atur misalnya 3, atau kita atur misalnya 4, seperti itu. Tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Selanjutnya kita ke label. Tadi sudah tick label. Label ini
mengatur tentang log dari posisi dari log kedalaman ini. Saya beri contoh di label site-nya. Ini kan ada left dan right, ini kita pilih, coba saya pilih left. Nah, posisi dari angka ini ya teman-teman, posisi dari angka ini. Nah, angka kedalamannya ini apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini kan sebelah kanan, coba kita pilih sebelah kiri ya. Dia akan berubah sebelah kiri. Nah, coba tiknya tadi kita ubah sebelah kanan. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini X offsetnya, maksudnya jarak antara angka ini dengan garis ini. Saya beri contoh, misalnya kita kasih 0,2. Nah, dia akan semakin menjauh teman-teman. Kita kasih 0,1, dia semakin mendekati jaraknya dengan garis ini. Kita kasih dekat saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke layout ini. Layout ini maksudnya posisi dari angka kedalaman ini terhadap major atau garis yang besar ini. Misalnya kita pengennya dia di posisi di tengah, bisa posisinya di top, di atas garis ini, di atas, kemudian di bottom, di bawah dari garis ini. Lalu ini artinya kita atur sendiri ya, posisinya use define kita atur sendiri. Kita pilih yang center saja di tengah garis. Lalu ini tidak usah kita atur. Kemudian label format. Nah, ini label format ini mengatur tentang format label dari kedalaman ini. Saya contohkan ini angkanya teman-temannya. Fixed, ini fixed, ini angka yang banyak. Kemudian ini tipe exponential ini yang banyak angkanya, kita pilih yang compact saja ya, yang dibulatkan. Nah, ini kemudian selanjutnya ada significant digit. Labelnya teman-teman ya, tidak usah kita ubah, sesuaikan saja. Kemudian kita lanjut ke font properties. Nah, font properties ini mengatur angkanya teman-temannya, jenis hurufnya, kemudian size hurufnya. Misalnya ini kita mau perbesar, kita mau perkecil, sesuai keinginan kita ya. Kita mau beri warna, misalnya warna merah atau warna hijau ya, tergantung dari kebutuhan kita teman-temannya. Kemudian backgroundnya ini yang bisa kita atur. Kemudian ini apa namanya, tebal atau miring dari angka ini bisa kita atur di sini. Kita mau yang tebal, lalu underline atau garis bawah dan sebagainya. Kita pilih yang tebal. Ini namanya opacity foreground, itu cahaya dari angkanya ini kita mau yang tebal atau yang tipis. Ini kita tidak usah atur. Oke, selanjutnya kita ke line. Ini line, kita down labelnya ini.
Di line ini kita pertama line properties ini kita setting dari garisnya ini. Misalnya kita inginkan style dari garisnya itu yang putus-putus panjang dan lain sebagainya. Ini diatur di sini teman-temannya. Ini banyak tipe, bisa kita pilih. Saya beri contoh saya ini. Nah ini kan dia putus-putus teman-teman. Kemudian kita pilih yang solid saja. Ini adalah warna dari garisnya. Pilih warna merah. Kita kasih warna hitam saja. Kemudian transparansinya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kemudian kita ke minor thickness. Ini yang garis yang kecil-kecil ini teman-temannya. Sama tadi kita bisa atur nah ini tebal dari garis garis ini ya, garis major thicknessnya. Kita kasih tebal sedikit saja. Oke, ini yang minor thicknessnya. Bisa juga kita atur ketebalannya, kemudian kita atur warnanya, kita atur stylenya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke border. Border ini ketika kita akan memberi kotak pada apa namanya, kotak pada dalam kita ini garis ini kita atur di sini. Ini bisa kita kecil sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau tampilkan border juga bisa, tidak juga bisa, tergantung kebutuhan ini. Kita atur stylenya, warna dan sebagainya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke fill ini latar belakang dari apa namanya, log ini. Misalnya kita coba, oh ya, ini misalnya kita pengen dia ada garis-garis begini, bisa, tergantung kebutuhan teman-temannya. Fill background artinya latar belakang dari log ini, kita ingin dia seperti apa, tergantung kita. Nah misalnya seperti ini bisa juga. Warnanya juga kita bisa atur, persentase patternnya atur. Ini warna background colornya, misalnya kita kasih warna hijau juga bisa, tergantung ya kebutuhan teman-teman maunya bagaimana. Misalnya seperti ini, tergantung ya teman-teman. Transparansinya juga kita bisa atur 50%. Ya, itu ya teman-teman. Contoh kita buat log kedalaman. Ini log kedalaman pada lubang bor yang pertama atau dengan kode 448 ya. Nah, ketika selesai kita sudah edit, misalnya kita mau buat apa namanya,
lubang bor yang lain. Misalnya kita mau bikin lubang bor yang lain dengan dengan view yang berbeda, dengan lembar kerja yang berbeda. Misalnya tadi kita sudah bikin yang kode 448, kemudian kita akan bikin yang 449 ya, dengan lembar kerja yang berbeda. Kita pilih new borehole view ya, new borehole view. Nah, ini juga bisa kita rubah namanya di sini tadi. Nah, ini ada namanya di sini. Kemudian kita ke borehole yang kedua. Ini sudah ada tampilan lembar kerja baru. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal copy saja teman-teman ini ya, copy template dari lubang bor yang pertama. Kita copy, kita klik kanan, bisa klik kanan, bisa juga di keyboard kita pilih Ctrl C ya. Kita klik, baru kita copy, lalu kita menuju ke lembar kerja dari borehole kedua. Kita pilih klik kanan di lembar kerja ini, kita klik kanan lalu kita paste. Nah, ini ada tanda plus ya, kita tinggal klik kiri. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita tinggal edit ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya borehole 448 ini kita mau ke 449 misalnya. Kemudian kita lihat dia 21 meter. Kita atur kedalamannya. Kemudian kita centang ini. Kita lihat kemudian kita atur seperti biasa yang lain tadi. Di sini kita atur 21, jadi sesuai yang di bawah. Nah, ini teman-teman bisa memberi label ya di atas ini. Misalnya kita beri dia nama. Untuk keterangan dari ini kita pilih draw, kita pilih teks, lalu kita klik di atas ini. Ada teks editornya, kita pilih div. Kemudian parameter, lalu ini ada jenis huruf, kemudian ukuran dan sebagainya. Teman-teman tinggal atur ya keinginannya bagaimana. Pilih select untuk memilih, kita atur teman-teman seperti itu. Nanti di kanan-kanan ini nanti kita lanjutkan ke log-log selanjutnya.
Ini salah satu saya bandingkannya antara thickness yang banyak dengan yang tidak ini, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan dari cara membuat blog di kedalaman. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke blog lainnya di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa meninggalkannya di kolom komentar atau menghubungi nomor kontak yang saya sudah berikan di deskripsi video kali ini. Terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.